Selamat pagi Sobat Bali Organik TV. Pada kesempatan pagi ini Beli ingin mengabarkan sesuatu hal yang selama ini mungkin paling ditunggu oleh para subscriber Bali Organik TV. Beli, apakah saya boleh membeli benihnya? Ini pertanyaan yang banyak sekali. Bila sahabat mungkin rajin membaca komentar-komentar yang ada di Bali Organik TV, kolom komentar video-video Bali Organik TV, di sini selalu ada saja yang ingin membeli benih organik dari kebun Beli. Sehingga beberapa hari yang lalu sahabat, Beli membuat semacam survei apakah sahabat benar-benar membutuhkan benih dari Beli. Apakah Beli harus menjual benih kepada sahabat subscriber. Dan hasilnya sahabat, dalam survei singkat yang hanya Beli lakukan sekitar 4 atau 5 jam, itu jawabannya sudah sampai 1000 voters sahabat. Jadi ada 1000 orang hanya dalam kurun waktu 3 sampai 4 jam. Jadi keputusannya adalah di atas 90% mengatakan ingin membeli benih dari kebun Bali Organik TV. Nah, sehingga menjemput hal tersebut sahabat, Beli sudah mempersiapkan beberapa persiapan untuk melakukan yang namanya uji sertifikasi benih. Karena bagaimanapun ke depan nanti bila memang ini akan dikomersialkan, tentu saja kita harus mengikuti aturan yang ada. Jadi Beli sudah mempersiapkan, sudah menghubungi beberapa teman-teman Beli yang bekerja di Dinas Pertanian, kemudian ingin mempersiapkan apa-apa yang Beli harus persiapkan dalam rangka mendapatkan sertifikasi benih organik tentunya. Nah, akan tetapi di sore yang sama sahabat, ketika Beli berpikir lebih jauh mengenai komersialisasi benih ini sahabat, Beli seperti mendapatkan kenangan dari masa-masa di mana Beli pertama kali memperkenalkan channel ini di YouTube. Beli melihat video-video lama yang mana banyak sekali saat itu Beli sudah memperkenalkan channel ini sebagai channel yang ingin merubah paradigma bertani. Jadi kalau bagi sahabat di sini mungkin saja ada yang sudah mengikuti Bali Organik TV dari video pertama yang Beli upload ke YouTube. Dulu jargon kita sahabat, jargon kita bukan seperti sekarang. Kalau sekarang Beli selalu mengatakan di akhir video, jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Akan tetapi di video-video awal, video-video pertama di Bali Organik TV, Beli selalu mengucapkan jargon dari dapur kembali ke dapur. Sahabat bisa lihat videonya di koleksi video-video lama Bali Organik TV. Kita nggak males, kita bisa menggunakan sayuran-sayuran itu jadi sayuran lagi. Jadi dari dapur kembali ke dapur, seperti itu. Teringat lagi kepada prinsip itu sahabat, Beli kembali menarik pikiran untuk ikut turut serta dalam komersialisasi benih seperti itu sahabat. Entah mengapa dari dulu memang Beli sangat berat untuk menjual sesuatu yang ada di kebun ini, kecuali mungkin hasil panennya sahabat. Hasil panennya tentu saja Beli jual kepada tetangga terdekat, juga ke beberapa tempat yang membutuhkan sayuran organik. Akan tetapi untuk penyediaan benih memang sejak dulu ketika ada sahabat yang bermain ke sini sahabat, banyak yang meminta, Beli berapaan nih? Beli selalu mengatakan ambil aja, berapa perlunya ambil aja, yang penting sisakan sedikit untuk kebun Beli. Beli selalu berkata demikian. Akan tapi teman-teman mungkin banyak yang
canggung, dan kemudian diam-diam menyelipkan uang, mungkin dititip sama anak beli. Dan seperti itu sahabat. Jadi memang sejak awal beli bertani, beli sebenarnya ingin memberikan paradigma bahwa berkebun bertani itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang murah tentunya, dan tidak bersifat boros, tidak bersifat konsumtif sahabat. Beberapa video beli selalu menyinggung masalah ini sahabat. Jadi berkebunlah dengan cara yang murah. Kita bukan sosialita, kita bukan orang yang konsumtif yang menghabiskan banyak hal untuk menghasilkan sesuatu di kebun kita. Jadi untuk itu sahabat, beli memohon maaf sekali lagi kepada sahabat yang sudah semangat sekali untuk bisa memiliki benih dari Kebun Bali Organik TV. Bukan dengan maksud apa-apa sahabat, akan tetapi beli benar-benar hanya ingin mengajak sahabat semua untuk kembali ke hakikat berkebun murah, berkebun dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai penunjang kita dalam berkebun. Benih sahabat bisa dapatkan dari apa yang sahabat makan, dari apa yang kita konsumsi. Ketika kita mengkonsumsi cabai, kita bisa menyisihkan biji cabainya, kemudian kita gunakan benih agar bisa sehat dan terlihat cantik seperti ini sahabat. Jadi kita bisa gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Beli ingin sekali sahabat mulai untuk mandiri secara pangan. Beli ingin sekali juga sahabat bisa berdaulat atas apa yang kita konsumsi setiap hari. Kita mulai kedaulatan pangan kita dari masing-masing rumah tangga sahabat. Mungkin terlihat terlalu idealis beli ya, akan tetapi memang itulah yang beli inginkan. Kita harus berdaulat, kita harus mandiri secara pangan, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menumbuhkan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Minimal kita bisa mendapatkan 20-30% bahan pangan itu dari halaman kita. Itulah sebenarnya tujuan intisari dari channel ini beli buat. Bagaimana beli mengajarkan membuat pupuk yang murah dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Bagaimana membuat pestisida nabati yang bisa membuat tanaman kita menjadi sehat. Bagaimana menghasilkan benih dari dapur untuk kepentingan kita sendiri di halaman kita sendiri sahabat. Inilah yang diajarkan agar kita bisa berhemat, kita bisa menyehatkan keluarga kita masing-masing dengan mengkonsumsi sayuran organik yang bahkan kita tahu kualitasnya dari benih sahabat sampai kita panen tanpa menggunakan pestisida atau racun-racun kimia. Alangkah sehatnya keluarga kita sahabat. Jadi alangkah tidak eloknya, alangkah tidak bijaksananya ketika beli mengajarkan bagaimana kita untuk bisa mandiri, akan tetapi beli sendiri mengajarkan sahabat untuk membeli benih dari kebun beli. Tentu itu merupakan suatu kontradiksi. Di satu sisi beli mengajarkan sahabat untuk tidak konsumtif, akan tetapi beli mengajak sahabat untuk membeli benih dari beli. Saya rasa atau beli rasa itu tidak bijaksana sahabat. Juga yang lain adalah mengenai beli takut sekali sahabat. Komersialisasi ini bisa merubah karakter dari beli sendiri. Beli khawatir uang bisa merubah segalanya. Karena menurut beli, dan sampai saat ini, beli masih percaya bahwa apa yang membuat kebahagiaan keluarga sebenarnya bukanlah uang semata. Mungkin iya, uang itu penting sahabat. Karena di era sekarang apapun kita memerlukan yang namanya uang. Akan tapi bagi beli, sampai sekarang beli masih percaya bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan. Ada banyak sekali sumber kebahagiaan lainnya yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar materi. Salah-salah bahkan uang bisa menyebabkan banyak orang terjatuh. Kemarin beli membaca salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, itu bercerai dengan istrinya setelah lebih 20 tahun membina rumah tangga. Padahal mereka orang yang kaya sekali sahabat, luar biasa kaya. Bahkan kekayaannya tidak bisa kita bayangkan. Akan tetapi terjadi suatu
Beli nggak tahu apa penyebabnya kan, tapi ketika terjadi perceraian tentu saja ini hal yang menyedihkan. Dan beli teringat lagi akan hakikat kebahagiaan yang diajarkan oleh kakek nenek beli, bahwa ketika kita bisa menyayangi orang lain, menyayangi keluarga kita, menyayangi lingkungan kita, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kembali lagi beli muncul di sini bahwa di dalam hati ini mengatakan bahwa cukup. Jadi apapun yang beli terima atas kehendak yang maha kuasa, beli sangat mensyukuri. Dan beli mengatakan sangat cukup dan sudah sangat berbahagia dengan apa yang beli sekarang rasakan. Beli bisa mengelola kebun, hasil kebun, beli bisa menjual beberapa hasil kebun beli, bisa beli gunakan untuk keluarga beli, bukan lagi untuk gaya hidup, bukan lagi untuk gengsi, bukan lagi untuk mengikuti hawa nafsu kita yang konsumtif. Akan tetapi beli menggunakan uang saat ini adalah untuk menjamin keluarga kita, menjamin keamanan keluarga kita suatu saat nanti seandainya ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi beli sekarang memandang uang itu hanya sebatas itu sahabat. Semua hal itu terlintas pada malam hari di kepala beli ketika beli beranjak tidur dan beli mengatakan, Tuhan, saya sudah merasa cukup. Dan akhirnya pagi ini beli membuat video ini mengatakan kepada semua sahabat Bali Organik TV, para subscriber, untuk jangan kecewa. Beli melakukan ini semua adalah untuk memberikan memberikan suatu pemahaman kepada sahabat bahwa tongkat kayu dan batu benar-benar bisa jadi tanaman bila kita mau konsisten. Berkebun organik itu melelahkan, pasti. Berkebun organik itu perlu prinsip pasti. Perlu pengorbanan waktu, pasti. Tapi itu semua akan sebanding dengan apa yang kita dapat. Badan kita sehat, berat badan kita lebih terkontrol, makanan yang kita konsumsi akan sehat, kita dijauhkan dari penyakit seperti penyakit jantung, kanker. Semoga sahabat ya. Jadi kita berusaha untuk membuat diri kita sehat dari apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Sekali lagi beli mohon maaf kepada semua subscriber yang memiliki keinginan untuk membeli benih dari beli. Beli sudah membuat keputusan. Mudah-mudahan sahabat tidak kecewa dan mengerti latar belakang apa yang membuat keputusan ini beli buat. Mungkin suatu saat nanti ketika beli membuat kaos dengan hal-hal yang di luar pertanian lah, itu mungkin bisa beli komersilkan. Mungkin topi ini, mungkin banyak hal yang di luar pertanian sahabat bisa beli komersialisasikan. Akan tapi mengenai hal yang prinsip, misalkan buku sahabat, buku beli akan tetap kerjakan dan akan beli lepas, mudah-mudahan di akhir tahun bisa kita launching bukunya sahabat. Akan tapi untuk benih, pupuk dan lain sebagainya beli akan mengajarkan bagaimana cara membuatnya, karena semuanya sangat mudah kita kerjakan dari bahan-bahan apa yang ada di sekitar kita. Tidak peduli kita tinggal di desa, di kota, di komplek perumahan, di ganggang sempit, tidak masalah. Pasti ada bahan organik yang bisa kita manfaatkan. Beli akan terus men-share hal-hal yang bisa kita gunakan dalam dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Dan beli kembali ingin mengatakan satu hal, percayalah kepada alam ini. Percayalah kepada Sang Maha Pencipta, maka kita akan berkebun secara organik dengan percaya diri. Tidak lagi parnoan, tidak lagi takut-takut terhadap serangan hama. Kita yakin, hama diciptakan pasti ada penetralnya. Ini tanah tidak subur, pasti Tuhan juga menciptakan sesuatu yang bisa menyuburkannya. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu sahabat, kita akan mampu menghasilkan pertanian yang lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan lebih profitable. Bisa lebih menguntungkan bagi mereka yang melakukannya. Oke, cukup sekian video beli kali ini. Sekali lagi bagi sahabat yang ingin memberikan komentarnya, masukannya, silahkan di kolom komentar berikan komentar. Beli sangat suka sekali membacanya. Mungkin ada beberapa pertimbangan yang bisa beli baca, mendengarkan apapun yang sahabat ingin sampaikan sahabat ya. Di kolom komentar ini beli harapkan sekali ada komentar-komentar positif yang sifatnya membangun. Cukup sampai di sini video beli. Jangan lupa untuk tetap semangat, selalu semangat setiap hari, karena ketika kita bisa menghirup napas dengan udara yang bisa kita hirup tanpa menggunakan bantuan, sahabat, bayangkan di India sana oksigen pun menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, kita di sini sahabat
menghirup oksigen dengan gratis. Itu sebabnya mari kita bersyukur, mari kita tetap bersemangat untuk menanam, menghijaukan halaman kita. Menanamlah setiap hari agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap nonton ya.